Inhalasi merupakan pilihan penghantaran obat untuk terapi infeksi pernapasan seperti asma, fibrotik kistik, atau penyakit paru obstruksi kronik karena memiliki beberapa keuntungan seperti menghantarkan obat langsung ke organ target seperti ke pernapasan dan paru, sehingga biasanya memiliki dosis yang lebih rendah dibandingkan dengan obat sistemik, mula kerja yang lebih cepat, dan efek samping yang lebih ringan. Terapi nebulisasi merupakan terapi inhalasi dengan menggunakan alat nebulizer. Nebulisasi merupakan metode yang efektif dan efisien untuk menyalurkan obat dalam bentuk aerosol langsung ke saluran pernapasan dan paru-paru, serta relatif aman dibandingkan dengan terapi sistemik. Obat-obatan yang sering diberikan dengan nebulizer adalah bronkodilator, mukolitik, dan obat antiinflamasi. Terapi inhalasi sendiri memiliki tujuan utama, yakni untuk mencegah infeksi saluran paru seperti kayak mencegah inflamasi dan juga kontraksi saluran pernapasan. Selain itu, inhalasi juga memiliki tujuan-tujuan yang lain. Yang pertama, mengatasi bronkopasme, batuk, dan mengi. Yang kedua, melembabkan jalan nafas. Yang ketiga, memberikan obat antiinflamasi. Tujuan yang keempat yakni mencegah komplikasi pernapasan, contohnya radang saluran pernapasan. Dan yang terakhir yakni memicu ekspektorasi. Terapi nebulisasi adalah terapi menggunakan nebulizer yang merupakan cara yang efektif dan efisien untuk menghantarkan obat dalam bentuk aerosol langsung ke saluran pernapasan dan paru melalui mulut, hidung, atau jalan nafas buatan. Terapi nebulisasi dapat mengobati penyakit pernapasan atau perawatan darurat gejala terjadi pernapasan seperti serangan asma akut, eksacerbasi jantung akut, obstruksi laring akut, infeksi saluran pernapasan akut, sindrom gawat nafas, radang paru, fibrosis kistik, dan lain-lain. Pasien, status kognisi pasien dan kemampuan mengoperasikan nebulizer juga menentukan efektivitasnya. Tipe nebulizer apapun jika digunakan secara benar akan dapat mencapai efek klinis yang sama. Aliran inspirasi, pola aliran udara, frekuensi napas, volume inspirasi, rasio inspirasi atau ekspirasi, dan kondisi inspirasi juga dapat memengaruhi deposisi aerosol. Pernapasan yang lambat dan dalam dapat memfasilitasi deposisi partikel aerosol di saluran pernapasan bawah dan alveoli. Deposisi intrapulmonal lebih sedikit jika laju pernapasan cepat dan volume inspirasi kecil. Jika kapasitas inspirasi dapat dipertahankan konstan, peningkatan volume tidak serta pemanjangan waktu inspirasi dengan pernapasan lambat dan dalam lebih bermanfaat untuk deposisi aerosol. Status sistem pernapasan pasien juga dapat memengaruhi penghantaran aerosol pada saluran pernapasan. Inflamasi, pembekakan, dan spasme mukosa trakea, serta retensi sekresi pernapasan dapat meningkatkan resistensi saluran pernapasan dan distribusi aerosol inhalasi tidak merata.
konsentrasi obat pada lokasi stenotik dapat meningkat, sedangkan deposisi obat di ujung diskal obstruksi dapat rendah, sehingga menurunkan efikasi klinis. Oleh karena itu, putus dan atelektasis sebaiknya dihilangkan sebanyak mungkin sebelum terapi nebulasi untuk memfasilitasi deposisi aerosol di saluran pernapasan bawah dan paru. Nebulizer adalah perangkat yang mengubah formulasi cairan dan suspensi menjadi aerosol medis atau tetesan kecil yang dihirup melalui corong, mulut, atau masker. Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi nebulisasi. Yang pertama, ada partikel nebulisasi yang efektif. Partikel nebulisasi yang efektif mengacu pada partikel nebulisasi dengan nilai terapeutik, yaitu yang dapat dideposit di saluran pernapasan dan paru-paru. Biasanya partikel dengan diameter 3,0 sampai 5,0 mikrometer, partikel dengan diameter 5 sampai 10 mikrometer terutama dideposit di saluran pernapasan besar dan orofaring. Partikel dengan diameter 1 sampai 5 mikrometer terutama dideposit di saluran pernapasan kecil. Sekitar 40-48% partikel dengan diameter kurang dari 3 mikrometer dideposit di alveoli, dan partikel dengan diameter kurang dari 0,5 mikrometer diekspresikan bersama hembusan nafas. Volume keluaran persatuan waktu nebulizer. Keluaran volume yang lebih tinggi dikorelasikan dengan inhalasi dan dosis yang lebih tinggi dan efikasi terapi yang lebih kuat. Namun dosis yang lebih tinggi dalam waktu singkat juga dapat meningkatkan resiko efek samping, sehingga diperlukan penilaian yang komprehensif. Selanjutnya ada ukuran dan bentuk partikel obat. Ukuran dan bentuk partikel obat juga dapat mempengaruhi bentuk aerosol obat yang dihasilkan. Sebagai contoh, suspensi budesonide memiliki partikel berbentuk bulat kecil dengan diameter 2,0 sampai 3,0 mikrometer. Sedangkan suspensi beclomethasone propionate memiliki partikel mirip jarum dengan panjang sekitar 10,0 mikrometer. Studi in vitro menggunakan berbagai merek nebulizer menunjukkan bahwa keluaran aerosol efektif budesonide lebih tinggi dibandingkan beclomethasone. Jenis obat yang paling sering diberikan yang pertama ada bronchodilator. Nebulizer paling sering digunakan untuk obat-obatan beta-2 agonis dan antikolinergik dan merupakan pengobatan lini pertama untuk obstruksi aliran udara pada asma dan PPLK. Nebulisasi beta-2 agonis dan antikolinergik sering diberikan di bagian emergency dan perawatan akut di rumah sakit. Lalu ada SABA atau Short Acting Beta-2 Agonist. Adalah obat utama untuk meredakan bronkospasme dan mengobati asma akut. Contohnya salbutamol dan terbutaline. Lalu ada SAMA, Short Acting Muscarinic Antagonist. Memiliki efek bronkodilatasi dengan onset lebih lambat, namun durasi lebih panjang. Misalnya, ipratropium bromide. Salbutamol juga sering dikombinasikan dengan ipratropium bromide. Selanjutnya ada mucolytic yang bisa digunakan untuk terapi nebulisasi. Antara lain adalah N-acetylcysteine atau NAC dan RH-denase, NaCl hipertonik dan ambroxo. NaC dapat mengurangi viskositas dahak, meningkatkan gerakan silia, kapasitas bersihan mukosiliar, sekresi dan aktivitas surfaktan paru, sehingga meningkatkan pengeluaran lendir serta memiliki efek antioksidan yang kuat. NaC juga dapat merusak dan menghambat pembentukan membran biologis bakteri, sehingga bisa menghambat infeksi pernapasan jika dikombinasikan dengan antibiotik. Nebulisasi RH-denase efektif mengurangi viskositas dahak. Pada fibrosis kistik, hasil nebulisasi NaCl 7% teratur hampir sama efeknya dengan denase dalam mempermudah pembersihan pada pasien fibrosis kistik. Lalu ada antiinflamasi ICS atau inhaled corticosteroid, paling umum digunakan dan menjadi obat
antiinflamasi saluran nafas topikal yang paling poten. Dapat mengontrol peradangan saluran napas, menghambat hipersekresi mukosa, dan mengurangi kematian. Terapi nebulisasi efektif dan efisien untuk menghantarkan obat dalam bentuk aerosol langsung ke saluran pernapasan dan paru. Terapi nebulisasi ini dapat digunakan untuk mengobati penyakit pernapasan atau perawatan darurat gejala terkait pernapasan. Dibandingkan terapi inhalasi menggunakan inhaler, terapi nebulisasi ini memberikan keuntungan seperti kebutuhan koordinasi pasien dalam menghirup obat relatif rendah, dapat memberikan kombinasi obat dengan dosis besar, cocok untuk perawatan darurat, dan juga bisa digunakan untuk semua usia. Bronchodilator seperti salbutamol dan terbutalin, mucolitik, dan antiinflamasi kortikosteroid seperti budesonide merupakan beberapa obat yang sering diberikan secara nebulisasi.